Salam, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Erlen Amanda Rositawati Tuka, NIM 191900002. Dan nama saya Bramanto Sajubunga dengan NIM 19190010. Saya Desi Marlin Batukaho, NIM 19190001. Nama saya Putri Disa Korenara, NIM 191900007. Saya Indra Hestika Aya, NIM 19190011. Nama Yovite Milindanesi, NIM 19190008. Saya Antoneta Malo dengan NIM 19190006. Pengukuran kinerja non keuangan. Pengukuran kinerja dalam konteks ini mengacu pada pengertian kinerja yang lebih spesifik. Pengukuran kinerja suatu organisasi yang berkaitan dengan periode sewenang-wenang dalam satu tahun anggaran tentu tidak dapat dipisahkan dari kinerja masa lalu atau kinerja orang lain. Ini juga berarti bahwa pengukuran kinerja organisasi yang ideal yaitu hanya menilai hal-hal yang berada di bawah kendali organisasi dan tidak dapat dicapai. Uang adalah alat ukur utama, dengan demikian merupakan penyimpanan kekayaan utama. Keuntungan nyata yang dimiliki uang atau milik hibarter atau non-moneter lainnya seperti pengaruh politik adalah memberikan ukuran umum dari semua transaksi antara organisasi nirlaba dan semua organisasi dan individu lain. Adapun perbedaan barang dan jasa secara intrinsik, yang pertama dalam pengukuran kinerja penting untuk memberikan elemen-elemen kinerja yang berbeda sebagai berikut. Input menjadi sumber daya yang dikonsumsi oleh pemerintah diukur terutama menggunakan biaya, tetapi juga tindakan non-keuangan umum, jumlah karyawan. Output menjadi layanan yang diberikan diukur terutama menggunakan non-keuangan pengukuran. Karakteristik yang banyak ditegaskan adalah bahwa para peserta dalam layanan lebih fokus pada aspek yang terukur daripada terukur. Yang keras bukan yang lunak. Karikatur dapat menggambarkan akuntan sebagai fokus pada input non-keuangan karena mereka tidak hanya diukur tetapi juga memberikan pengganti yang baik untuk biaya. Sementara siswa, keluarga, dan teman-teman, mereka hanya dapat digambarkan sebagai fokus pada keberhasilan ujian. Ketika penguji tidak tergantung pada guru, yang meninggalkan guru dan masyarakat umum lainnya, termasuk pengusaha intelektual, publik khawatir tentang kualitas pendidikan. Prinsip-prinsip pengukuran kinerja ini diterapkan pada semua layanan pemerintah, tetapi ada karakteristik khusus pendidikan yang biasanya tidak berlaku untuk yang lain. Pengujian yang memberikan dasar pengukuran kinerja telah lama melekat pada sistem. Dengan cara itu, pengukuran kinerja untuk organisasi dan program pendidikan dapat menggunakan ukuran yang sudah ada daripada harus menciptakannya lagi. Ini harus diingat dalam konteks lain, meskipun tantangan pengukuran kinerja kurang berkaitan dengan ukuran output itu sendiri daripada dengan bagaimana mereka digunakan. Kelemahan nyata dari pengukuran kinerja non-keuangan terus mengundang cara untuk memperkenalkan ukuran uang dari output dan hasil untuk mengatasinya. Pemerintah dapat memilih untuk menyimpulkan layanan sebanding yang disediakan oleh bisnis, sementara penerima layanan dapat memilih untuk membandingkan layanan gratis dengan layanan sebanding yang disediakan dengan biaya. Dan peneliti dapat mengamati kesimpulan ini dari data yang dikumpulkan dari kuesioner. Dalam pengukuran kinerja, biaya harus diukur dengan menggunakan basis akurat penuh. Basis kas tidak dapat mengukur biaya layanan yang diberikan. Salah satu tantangan yang dibagikan pemerintah dengan organisasi nirlaba. Nirlaba adalah membedakan antara kasus di mana biaya penuh diperlukan, biasanya mungkin dalam konteks pelaporan keuangan, dan kasus di mana biaya penuh tidak relevan, biasanya untuk keputusan jangka pendek. Dibandingkan dengan sistem akuntansi, database informasi non-keuangan kurang dapat diandalkan. Dengan hubungan sebab akibat, keluaran, dan hasil yang ditentukan oleh para
profesional jasa dan politisi pada dasarnya mempengaruhi masukan yang menjadi perhatian utama akuntansi. Tantangan keempat berkaitan dengan sifat keluaran non-keuangan. Mereka tidak dapat dibandingkan antara layanan. Pengukurannya mudah karena berfokus pada karakteristik yang sangat spesifik. Tantangan kelima kemudian adalah untuk menentukan keseimbangan antara kebutuhan alami untuk menghasilkan ukuran kinerja yang sangat banyak dan permintaan yang sama alaminya dari penerima layanan politisi dan masyarakat luas untuk diberikan pemahaman sederhana tentang kinerja. Tantangan keenam berkaitan dengan pengendalian kinerja pemerintah. Dalam sistem pengendalian rasional, pengukuran kinerja hanya berkaitan dengan hal-hal yang dapat dikendalikan oleh pemerintah.